35 ayat 35 Yoel. Ayat 36 Atisa. Ayat 37 Godwin. Ini siapa Godwin? Oke, itu 37. Terus 38 Jovanda. 39 Jesua Weli. 40 Kak Atnel. 41 aku. Oke. Dari Yoel dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di butiran di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jesua ada? Oh, ada. Gang. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, jadi alasan aku buat mengambil ayat ini adalah karena ternyata banyak banget pesan yang bisa kita ambil dari mujizat ini. Walaupun kelihatannya kayak singkat, terus isinya cuman kan Yesus yang ngajak murid-muridnya menyeberang danau, naik perahu, terus tiba-tiba di tengah perjalanan ada badai, tapi Yesus lagi tidur, terus karena murid-muridnya udah takut dan panik, setengah mati, akhirnya mereka membangunkan Yesus, dan Yesus meredakan angin ributnya, selesai. Kelihatannya kayak gitu aja kan. Tapi ternyata kalau direnungan lebih dalam lagi, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari mujizat ini. Nah, terus apa aja sih pelajaran yang disampaikan dari mujizat Yesus meredakan angin ribut ini? Boleh di next. Nah, yang pertama adalah masalah atau badai kehidupan itu pasti ada. Jadi, dari ayat tadi itu kita bisa belajar kalau masalah itu pasti bakalan selalu ada. Sekalipun kita mau ikut Yesus, ataupun taat sama Yesus, masalah itu bakalan tetap ada. Pernah ada satu lagu itu yang isinya, ikut Yesus ada jalan, ada yang berbunga tapi ada yang berduri, ada jalan lurus tapi ada yang berbelok, ada yang rata tapi ada yang berkelok-kelok penuh dengan gelombang. Jadi waktu Yesus ngajak kita untuk ikut dia, Tuhan itu nggak pernah bilang kalau jalan yang bakal kita hadapi itu selalu lurus, mulus, nggak ada hambatan. Nah, mengikut Yesus juga nggak otomatis lepas dari kesulitan kan. Justru Tuhan kadang-kadang itu memimpin kita untuk bisa masuk ke gelombang atau ke masalah. Nah, tapi di sini maksudnya bukan aku ngajak kalian nggak taat ya, karena taat ataupun nggak taat sama aja enggak ya. Jadi di sini aku mau kita semua itu tahu kalau nggak ada jaminan kalau udah ikut Tuhan, ikut Yesus itu hidup kita bakalan adem ayem, bahagia sentosa, nggak ada badai kehidupan tuh nggak ada jaminan kayak gitu. Nah, tapi yang udah pasti dijamin sama Tuhan, waktu Tuhan Yesus itu ajak kita buat ikut dia, kita itu pasti bakalan dapat semua apa yang kita dapatkan. Nah, terus kenapa kok Tuhan berikan kita masalah? Nah, ada beberapa alasan. Next.
Yang pertama, Tuhan itu mengizinkan masalah di kehidupan kita untuk mengarahkan kita. Jadi ibaratnya kayak kuda yang dinaikin koboi. Jadi Tuhan tuh harus terus memacu kita untuk membuat kita itu tetap bergerak. Karena dengan adanya masalah yang kita hadapi, tadi mengarahkan kita ke arah yang baru dan memberikan kita motivasi buat berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan tuh menggunakan masalah buat menguji kita. Kalau tadi ibaratnya koboi naik kuda, kalau sekarang manusia itu ibaratnya kayak teh celup. Jadi kalau kita mau tahu apa yang ada di dalamnya, kalau kita mau ada yang apa yang ada di dalam diri kita, ya udah tinggal dicelupin aja ke air panas. Ini misal doang ya, nggak beneran. Kalau beneran melepuh. Ini cuma ibarat aja. Jadi kita tuh ibarat teh celup. Kalau mau tahu isinya, ya tinggal dicelupin aja, nanti bakalan keluar semua apa yang ada di dalam diri kita. Nah, di Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, dengan Tuhan ngasih kita masalah, Tuhan itu mau menguji kita. Kalau keadaannya susah, kita masih tetap mau setia nggak ya? Kalau keadaannya sulit, susah, kita masih mau datang ke Tuhan nggak ya? Nah, itu yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kita masalah. Terus yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk mengoreksi kita. Nah, jadi biasanya kita, ataupun aku sendiri aja baru bisa menghargai sesuatu itu, kayak misalnya kesehatan, uang, hubungan, waktu kita udah kehilangan. Jadi misalnya, waktu sehat, ya kita kalau saja mau makan apapun dimakan, entah itu sehat atau enggak, pokoknya cuek aja, yang penting kenyang kan. Nah, tapi pas kita udah sakit, baru sadar kalau ternyata jaga pola makan dan jaga apa yang kita makan itu ternyata penting banget. Nah, sama kayak tadi, jadi Tuhan tuh memberikan kita masalah karena Tuhan tuh mau mengoreksi kita biar kita bisa sadar dan belajar dari kegagalan atau masalah kita itu tadi. Nah, itu yang ketiga dan yang terakhir. Kenapa sih Tuhan memberikan kita masalah? Karena Tuhan menggunakan masalah itu tadi untuk menyempurnakan kita. Jadi kalau kita menanggapi masalah tadi dengan cara dan pandangan yang benar, pasti masalah tadi itu bakalan semakin membentuk dan menyempurnakan kita. Nah, dalam Roma 5 ayat 3-4 itu dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, Tuhan tuh menggunakan setiap masalah yang ada di hidup kita itu untuk menyempurnakan hati dan iman kita, dan membentuk kita untuk mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi itu alasannya kenapa Tuhan berikan kita masalah. Nah, terus kita next ke poin kedua. Pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari mujizat Yesus meredakan badai ini? Nah, yang kedua adalah kita sering takut dan kurang percaya. Jadi di ayat 40 itu dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus itu bukan marah karena tidurnya diganggu, tapi di sini Yesus itu menegur para muridnya karena rasa takut yang mereka alami, juga karena mereka itu mengganggu diri mereka sendiri dengan ketakutan itu tadi. Nah, Yesus bisa tidur nyenyak di tengah angin ribut karena Yesus itu tahu kalau apapun yang terjadi, Allah itu bakalan selalu mengasihi Yesus dan gak akan pernah menelantarkan Yesus. Nah, tapi di sisi lain, para muridnya itu malah merasa takut dan merasa hidup mereka itu terancam karena mereka belum sepenuhnya paham kalau Allah itu selalu memperhatikan mereka apapun keadaannya. Nah, murid-murid Yesus ini tadilah sama kayak kita. Mungkin kita percaya kalau Tuhan itu ada, tapi kalau untuk hal lainnya mungkin masih susah buat kita untuk bisa percaya sama Tuhan. Nah, waktu kita mengalami suatu masalah atau musibah, kadang kita itu
lebih fokus sama ketakutan kita daripada minta pertolongannya Tuhan. Kurang percaya pada Yesus itu bisa membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran, sama kejatuhan dalam dosa. Nah, dari sini yang harus kita sadari itu, kalau Yesus itu lebih besar daripada rasa takut dan khawatir kita. Nah, Tuhan itu pasti bakalan selalu menyertai dan menolong kita. Gak cuma menyertai aja, bahkan tapi Tuhan itu juga bakalan berikan kita jalan keluar buat setiap masalah yang kita hadapi tadi, kalau kita mau percaya sama Tuhan sepenuhnya. Nah, dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, kayak yang sebelumnya udah disampaikan sama Kak Astrid dan Kak Adnel minggu lalu, kalau mujizat itu bakalan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita itu mau percaya dan beriman di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak cuma di mulut aja, tapi di hati, pikiran, perbuatan kita juga harus dipenuhi dengan iman dan percaya. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, next. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari mujizat ini adalah ternyata kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Jadi Yesus itu sangat mengasihi kok para murid-muridnya dan kita semua yang ada di sini. Tuhan Yesus itu mengizinkan para muridnya tadi untuk merasakan angin ribut dan ombak besar itu tadi karena biar Tuhan itu bisa menunjukkan sebenarnya siapa sih Tuhan itu dan sebesar apa mujizatnya Tuhan itu. Nah, dengan menenangkan angin ribut dan ombak tadi itu, Yesus menunjukkan kalau ternyata dialah yang memegang kendali atas alam ciptaannya. Jadi, kuasanya Tuhan itu besar banget. Apapun dan dengan cara bagaimanapun bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang kelihatannya sukar mungkin, apa yang kelihatannya nggak mungkin bagi manusia, bagi Yesus itu nggak ada yang mustahil. Nah, Yesus mampu melakukan perkara yang besar, yang di luar akal pikiran manusia. Jadi pesan yang disampaikan dari poin yang terakhir ini ya balik lagi ke poin yang sebelumnya. Apapun keadaannya, kita hari ini jangan sampai cemas, jangan pernah takut karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kalaupun sekarang kita lagi diperhadapkan sama masalah atau tantangan, jangan pernah mudah menyerah. Percaya aja kalau di dalam diri kita itu pasti ada kuasa Tuhan yang nggak terbatas. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Nah, Yesus pasti akan selalu menolong kita. Ingat selalu juga kebesarannya Tuhan di masa lalu karena kuasa Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Dan yang paling penting, Tuhan itu sanggup melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan juga. Nah, ayat terakhir ada di Yakobus 1 ayat 6-7. Next. Nah, jadi di Yakobus 1 ayat 6-7 ini berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi mujizat hari ini mengajarkan kita supaya kita tuh jangan takut dalam menghadapi segala masalah dan tantangan hidup, karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya kita itu bisa sadar dan belajar buat selalu datang dan mengandalkan Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu selalu ada sama-sama dengan kita dan siap buat menolong dan memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Terus jangan lupa juga miliki iman yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan cuma iman kaleng-kaleng. Dan yang terakhir, kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jangan ragu buat selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya terus sama Tuhan, karena keraguan itu cuma bisa menghalangi kuasa Tuhan buat bekerja dalam kehidupan kita. Terus selain itu, kita juga harus mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja atas kehidupan kita. Jangan mengenalkan kehebatan diri kita sendiri,
karena kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kuasanya Tuhan itu nggak terbatas. Jadi jangan pernah ragu buat minta Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu sanggup melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Nah, aku sendiri juga masih belajar dan berusaha buat sepenuhnya beriman dan percaya sama Tuhan, sama kuasanya Tuhan. Jadi, ayo kita sama-sama belajar mengubah diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan aja, biar Tuhan sendiri yang berkehendak, dan biar hidup kita juga bisa sesuai dengan yang Yesus kehendaki dan sesuai tentunya dengan firman Tuhan. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Amin. Mungkin kita tutup dalam doa firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu, kebaikan-Mu yang tidak habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus masih, dan segala kebutuhan kami masih Engkau cukupkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kesehatan Tuhan Yesus, semua itu karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin hari Tuhan bisa memiliki iman yang semakin dekat dengan Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau, memiliki hati yang bisa selalu percaya Tuhan bahwa Engkau bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Biarlah kami bisa menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami akan masa depan kami atau apapun yang kami kerjakan saat ini. Biarlah Tuhan kami bisa menyerahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih banyak juga Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami masih bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan lancar juga Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu tadi juga Tuhan bisa menjadi rema buat setiap kami, dan bisa bukan hanya kami dengar, tapi juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.